warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan bacaan basmalah, dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat ya buat belajar hari ini? Semangat karena kita hari ini akan belajar mengenai suatu tema yang akan menyadarkan kita bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, terutama bagi manusia dan juga untuk hewan. Karena materi kita hari ini adalah tentang hewan halal dan juga hewan haram seperti itu. Dan materi kita hari ini itu sangat berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Makanan. Oke, good, benar sekali. Materi kita sebelumnya tentang makanan halal dan haram. Dan salah satu alasan dihalalkannya makanan itu ada pada bahannya. Salah satu bahannya adalah daging. Dan daging itu berasal dari hewan. Apabila hewan itu adalah hewan halal, maka akan menjadi halal pula, makanan halal pula, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Ibu mau tanya kalian suka makan bakso tidak? Suka ya? Suka banget. Kira-kira dari bakso yang kalian makan itu bahan dasarnya apa? Daging. Nah, pertanyaannya, dagingnya itu kira-kira berasal dari hewan halal kah atau hewan halal? Seharusnya halal. Seharusnya halal ya. Itu ada sebuah video dua hewan yang umumnya digunakan untuk membuat olahan daging giling, salah satunya bakso. Lihat ya. Oke, apa yang kalian lihat? Video hewan apa itu? Babi sama sapi. Iya, babi sama sapi. Nah, yang sebelah sini itu hewan apa? Babi. Nah, babi itu tergolong kepada jenis hewan apa? Haram. Kalau sebelah sana? Halal. Pertanyaannya, dasar apa yang menghalalkan dan mengharamkan kedua hewan ini? Nggak tahu? Nggak tahu. Dan satu hal lagi, kira-kira daging babi apabila dicampurkan dengan daging sapi itu akan menjadi makanan halal atau haram? Haram. Kita akan belajar mengenai hal tersebut. Ibu akan membuat kalian beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan berdiskusi mengenai materi yang berbeda-beda. Dan setiap kelompok nanti akan, salah satu anggotanya akan melakukan yang namanya story sharing, mencerita tentang hasil diskusinya. Seperti itu ya. Ibu buat kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Kalian kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kalian kelompok 3. Gitu ya. Kelompok 1, kalian akan berdiskusi mengenai klasifikasi jenis hewan apa sajakah yang termasuk ke dalam kategori hewan halal, haram, dan dasar apa yang mengharamkan hewan tersebut, serta pengalaman kalian mungkin pernah makan makanan yang berasal dari hewan haram. Seperti itu ya. Seperti itu. Yang kelompok 2, kalian akan berdiskusi mengenai klasifikasi jenis hewan apa sajakah yang tergolong hewan halal dan dasar apa yang menghalalkannya, dan pengalaman kalian mungkin pernah makan makanan yang berasal dari hewan halal. Seperti itu ya. Dan kelompok 3, kalian akan berdiskusi mengenai alasan dibalik dihalalkan dan diharamkannya binatang, dan kasus tadi ketika daging babi dan daging sapi itu dicampurkan, maka akan menjadi makanan halalkah atau haram. Seperti itu ya. Paham semuanya? Oke, silahkan diskusi. Ibu kasih waktu kalian 20 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu
waktu kalian sudah habis, sudah 20 menit. Iya. Silahkan mulai dari kelompok 1, salah satu anggotanya melakukan study sharing. Dari hasil diskusinya apa yang ditemukan? Berdiri, silahkan berdiri. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke. Ya hewan yang termasuk hewan haram itu babi. Kenapa? Karena dagingnya Bu ada apa namanya? Merupakan berhala juga. Terus, oke. Dasarnya pada terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3. Nah, pengalamannya alhamdulillah belum pernah mencoba. Ya, Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti dari kelompok 1 belum pernah mencoba daging haram ya? Belum. Dari kelompok bagus sekali jawabannya, itu benar. Mulai dari dasar dan hewan yang disebutkan itu benar semua. Boleh kita beri aplaus buat kelompok 1. Silahkan dari kelompok 2. Oke, silahkan berdiri. Kategori binatang halal itu seperti kambing, ikan, ayam, atau sapi. Nah, dasarnya itu di surat Al-Maidah ayat 1, yakni dihalalkan atas kamu binatang ternak. Jadi binatang ternak itu halal, hukumnya itu halal. Nah, untuk pengalaman dari kelompok saya, alhamdulillah kelompok saya suka daging buat sate daging sapi. Gitu Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Betul sekali jawabannya, benar. Suka ya daging sapi ya? Aku suka sih. Silakan. Oh iya, beri tepuk tangan buat teman-teman. Silakan dari kelompok 3, salah satu. Yang tadi alasan kenapa dihalalkan daging binatang ya? Ya. Karena kalau halal itu membawakan manfaat bagi manusia, seperti hewan ternak seperti sapi, kambing atau unta, dan lain sebagainya. Kalau hewan haram alasannya membawakan mudarat yang berdampak kecil atau besar kepada manusia. Terus jika mencampurkan daging binatang halal dan haram akan menjadikan daging itu menjadi haram. Oke, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Saya rasa dari mulai jawaban kelompok 1, 2, dan 3 itu semuanya bagus, semuanya benar. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, Ibu, sedikit refleksi ya dari jawaban kelompok 1, 2, dan 3. Hewan halal itu berarti baik atau memberikan manfaat kepada kita. Sama yang dikatakan kelompok 3 tadi. Kalau haram itu berarti buruk buat manusia atau tidak baiklah, menimbulkan madarat buat manusia. Seperti itu. Kemudian seperti yang dikatakan kelompok 1 tadi, dasar diharamkannya binatang itu ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kamu memakai bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang tercekik, terpukul, tertanduk, dan diterkam binatang buas kecuali kalian sempat menyembelihnya. Seperti itu. Dan perlu kita garis bawahi kalau bangkai itu dikecualikan bangkai ikan dan juga belalang itu ada pada Quran, ada pada hadis Rasulullah. Kemudian dasar dihalalkannya binatang ya sama seperti yang dikatakan kelompok 2 tadi, ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 1, dihalalkan bagi kamu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan padamu keharamannya. Yang dikatakan Al-Maidah ayat 3 tadi, salah satu hewan yang diharamkan itu adalah babi. Ketika kita menernak babi, ya otomatis hewan ternak itu haram walaupun dia itu hewan ternak. Seperti itu ya? Ya. Dan tadi dari kelompok 2 disebutkan juga salah satu hewan halal itu adalah ikan. Ikan dasarnya itu ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 36. Dihalalkan atas kamu buruan ternak. Buruan laut. Sorry, maaf ya. Buruan laut. Salah satunya itu adalah ikan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Tidak. Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya ke kalian. Takut. Nggak mau. Mbak Rohma, kira-kira ketika Saman menjumpai ayam yang diterkam sama harimau dan dia mati, kira-kira ayam itu halal atau haram? Haram. Oke, good, benar sekali jawabannya. Jadi dari sini kalian semua sudah paham ya
klasifikasi hewan halal dan hewan haram itu seperti apa? Sudah. Sudah. Sama tadi kasus yang hewan halal sama hewan haram dicampurkan, itu akan menjadi makanan yang haram juga. Kalau ibu ibaratkan itu seperti ini. Halal itu ibarat segelas air. Kalau haram itu ibarat segelas kotoran. Apabila kedua hal itu dicampur, maka akan menjadi apa? Kotor. Sama halnya dengan halal dan haram. Apabila dicampurkan, maka ia akan menjadi haram pula. Mungkin cukup itu saja pelajaran kita hari ini. Karena mengingat waktu juga sudah selesai jam kita, ibu kasih tugas buat kalian untuk mengamati hewan di sekitar tugas kalian di rumah. Kalian mengklasifikasikan jenis hewan apa sajakah yang ada di sekitar lingkungan kalian tergolong kepada jenis hewan halal atau haram. Sebanyak-banyaknya dikumpulkan di Google Drive H-1 sebelum hari ini minggu depan. Jadi hari Minggu, gitu ya? Iya, Bu. Mungkin cukup itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.